Baik, aku buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala di kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini untuk sama-sama mempelajari bahasa pengantar Al-Qur'an. Bahasa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah merupakan bagian dari agama kita. Beliau mengatakan, "Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum." Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Asasi, sebuah kitab yang disusun untuk pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Sekarang ini kita masuk ke ad-darsul rabi', ya, pelajaran yang keempat. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang keempat ini, kita murojaah terlebih dahulu kosakata yang sudah kita ambil di pelajaran yang ketiga kemarin. Kemarin kita belum ambil jamaknya ya, sekarang kita ambil jamaknya insyaallah. Baik. Kemarin ada kurang lebih sekitar 21 kosakata yang sudah kita ambil. Ya, ada 21 kosakata baru yang kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, kosakata yang pertama adalah sayyaratun. Ya, sayyaratun artinya adalah mobil. Nah, sayyaratun artinya mobil. Kemudian nanti kita lihat jawabannya sekaligus ya. Hafilah kemarin artinya bis. Ya, kemudian syahina, ya, syahina artinya truk, mobil truk. Darroja artinya sepeda. Kemudian isyaratu murur, ya artinya lampu lalu lintas. Nah, kemudian kita masuk juga ke nama-nama warna kemarin ya. Ada 3 warna yang kita ambil kemarin. Yang anak kasih tanda ini warna semua ya. Ya, warna yang pertama warna ahmar. Ahmar itu warna merah. Kemudian warna yang kedua asfar. Asfar itu warna kuning. Kemudian warna yang ketiga itu akhdar. Akhdar itu warna hijau. Ya, akhdar itu warna hijau. Nah, kemudian ada 3 kata perintah kemarin. Ya, kalimat perintah ada 3 yang sudah kita ambil. Kif, ista'idda, ya, dan sir. Kif kemarin artinya berhentilah, stop. Kemudian ista'idda artinya bersiap-siap. Ya, bersiaplah. Ya, kemudian sir artinya jalanlah. Nah, kemudian kata selanjutnya rajulu mururin. Rajulu mururin artinya polantas, polisi lalu lintas. Kemudian mauqifu sayyarat kemarin kita artikan dengan parkiran. Rukhsatu qiyadah kita artikan dengan SIM. Ini semua sudah kita bahas kemarin ya, makanya kita baca cepat ini untuk murojaah. Kemudian ada kata tarik. Ya, kemarin sudah kita ambil ada kata tarik. Tarik artinya jalan. Kemudian ada kata mahattah. Mahattah itu artinya halte.
Kemudian ada 4 arah mata angin. Yang Anda kasih warna ini semua arah mata angin ya. Yang pertama ya, syamal. Syamal itu artinya arah utara. Kemudian syarq. Syarq itu arah timur. Kemudian gharb. Gharb itu arah barat. Kemudian janub itu arah selatan. Kemudian busolah. Busolah itu alat penunjuk arah atau bahasa kita kompas. Nah ini dia kosakata yang sudah kita ambil di pertemuan kemarin. Sekarang kita akan lihat jamaknya. Dan jamak yang akan kita ambil di sini tidak semuanya ya. Yang Anda sebutkan ini hanya jamak-jamak yang penting saja. Tidak semuanya harus antum hafalkan atau ditulis. Nah, tuliskan terlebih dahulu, nanti kita baca sama-sama. Nah, sayyaratun jamaknya sayyaratun, hafilatun jamaknya hafilatun, ya, syahinatun jamaknya syahinatun, darajatun jamaknya ya darajatun, isyaratu murur tidak perlu kita ambil jamaknya ya, nama-nama warna juga tidak perlu, kata kerja perintah nggak perlu. Rojul ya, rojul itu jamaknya rijal ya, jamaknya jadi rijalu mururin ya, rojulu mururin jamaknya rijalu mururin. Kemudian mauqifu sayyarat jamaknya mawaqifu sayyarat. Nah, kemudian tariq jamaknya turuk. Ya, tariq jamaknya turuk. Mahattah jamaknya mahattat. Nah, itu saja jamak yang perlu kita ambil. Nggak semua harus ini yang penting-penting saja ya. Baik. Perhatikan sekarang Anda bacakan dari awal ya, Pak. Atau simak baik-baik. Yang pertama, sayyaratun. Artinya mobil, jamaknya sayyaratun. Hafilatun. Artinya bis, jamaknya hafilatun. Syahinatun. Artinya truk, jamaknya syahinatun. Darajatun, artinya sepeda, jamaknya darajatun. Baik. Kemudian yang kelima, isyaratu mururin. Artinya lampu lalu lintas. Kemudian ahmaru, warna merah. Asfaru, warna kuning. Akhdaru, warna hijau. Kemudian kif, artinya berhentilah. Ista'idda, artinya bersiaplah. Sir, artinya jalanlah. Nah. Kemudian rajulu mururin, artinya polantas. Jamaknya rijalu mururin. Kemudian mauqifu sayyaratin, artinya parkiran. Jamaknya mawaqifu sayyaratin. Kemudian rukhsatu qiyadatin, artinya SIM. Kemudian tariqun, artinya jalan. Jamaknya turukun. Mahattatun, artinya halte. Jamaknya mahattatun. Ya, kemudian syamalun, arah utara. Syarqun, arah timur. Gharbun, arah barat. Janubun, arah selatan. Kemudian busolatun. Busolatun. Busolatun artinya kompas. Nah, baik, sekarang Anda minta antum baca. Ya, tafadhol ya Arif, bacakan dari awal. Nah, Ustaz. Sayyarotun artinya mobil, jamaknya sayyarotun.
Nah, Hafilatun artinya bus, jamaknya hafilatun. Syahinatun artinya truk, nah, jamaknya syahinatun. tes. Darajatun artinya sepeda, namanya darajatun. Nah, Isyaratu mururin artinya lampu lalu lintas. Ahmaru artinya merah. Asfaru artinya kuning. Ahdoru artinya hijau. Kif artinya berhentilah. Ista'idah artinya bersiaplah. ista'idda. Sir Ista'idah artinya bersiaplah. Sir artinya jalanlah. Rojulu mururin artinya polantas, jamaknya rijalu mururin. Nah, kemudian Mauqifu sayyarotun artinya parkiran, sayyaratin. jamak. Mauqifu sayyarotin artinya parkiran, jamaknya mawaqifu sayyarotin. Mawaqif. Ruksot mawaqifu sayyarotin. Nah, Ruksatu qiyadatin artinya SIM. nah, Toriqun artinya jalan, jamaknya turukun. mm, Mahatotun artinya halte, jamaknya mahatotun. mahab. Syamalun Otun. mahatotun. Nah, Syamalun artinya utara. Syarqun artinya timur. Ghorbun artinya barat. Janubun artinya selatan. nah, Busolatun artinya kompas atau penunjuk arah. nah, mumtaz. Kalau Ustaz. Mumtaz. Barakallah. Wa fiik barakallahu Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Ya, itu dihafalkan ya ikhwah. Ya, buat tentum yang belum hafal, ya kembali di murojaah nanti. Ya, perhatikan cara baca yang benar tadi. Adapun untuk jamaknya, ya, tidak perlu dihafalkan, yaitu untuk faedah saja. Bagi yang ingin menghafal ya silahkan dihafalkan, tapi tidak harus, ya tidak harus dihafalkan sekarang. Nah, itu hanya untuk nambah faedah saja. Baik, ini nanti kita akan share di grup. Ya, sekarang kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Kita masuk halaman 30, ada surabi, pelajaran yang keempat. Temanya adalah as-suq. Ya, temanya adalah as-suq. As-suq, ya ikhwah, artinya adalah pasar. As-suq artinya pasar. Nah, ini di layar antum kelihatan ininya, apa namanya? PDF-nya kelihatan di layar antum. Kelihatan Mas ya? Kelihatan Ustaz. Baik. Kelihatan Ustaz. Baik, kita mulai seperti biasa. As-suqu artinya pasar. Nah, ya, kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih juga membahas tentang ya fikih jual beli. Maka pasar juga masuk ke dalam pembahasan fikih. Ya, hukum-hukum yang berlaku di pasar. Ya, maka ya para ulama mengatakan ya ahkamus suq, hukum-hukum yang berkaitan dengan pasar. Semisal ada doa-doa sebelum masuk ke pasar. Kemudian ya syarat-syarat bertransaksi di pasar. Ya, sebagaimana Umar pernah mengatakan la yabi'u fi suqina ya illa man faqiha ya an ahkamir riba. Tidak boleh jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang paham tentang hukum jual beli yang berkaitan dengan riba halal haram. Nah, beliau mengatakan di situ suq. Ya, suq artinya pasar. Baik. Jadi kosakata yang akan kita pelajari sekarang masih berkisar seputar ya kosakata yang ada di pasar. Kalau di pelajaran yang pertama dan kedua itu kan kosakata di kelas, ruang belajar. Kemudian di
pelajaran yang ketiga, kosakata yang berkaitan dengan apa kemarin? Lalu lintas ya. Yang pelajaran ketiga lalu lintas. Nah, sekarang pelajaran yang keempat tentang pasar. Nah, di antara barang-barang yang ada di pasar di sini dikatakan luhumun. Perhatikan cara bacanya, luhumun. Kemudian samakun. Kurang ke bawah Ustaz PDF-nya. Nah, Ustaz, sudah Ustaz. Luhumun. Ya, luhumun. Kemudian samakun. Kemudian dajajun. Kemudian jazzarun. Perhatikan dulu cara bacanya sebelum kita masuk ke maknanya. Ulang sekali lagi. Luhumun. Samakun. Dajajun. Jazzarun. Kemudian khubzun. Baydun. Baydun. Dha ya. Halibun. Jubnun. Burtuqalun. Burtuqalun. Tuffahun. Mauzun. Jazarun. Khiyarun. Kemudian tomatimu. Batatisu. Perhatikan tanwin tidak ada di dua kata ini. Tomatimu. Bukan tomatimun. Tomatimu. Batatisu. Basolun. Basolun. Aruzzun. Aruzzun. Zuratun. Zuratun. Boleh juga dibaca zurratun. Ya, di sini tanpa tasydid kita pakai zuratun. Kemudian hidaun. Hidaun. Fustanun. Nukudun. Baik. Ya, Anda minta Ahmad Ridho, fadhol, Iqra. Ya Ustaz. Luhumun. Samakun. Dajajun. Jazzarun. Kemudian Khubuzun. khubzun. Nama Ustaz? Ulang. Khubuzun. Baydun. Halibun. Jubnun. Burtuqalun. Tuffahun. Mauzun. Jazarun. Khiyarun. Kemudian Tomatimu. Batatisu. Basalun. Aruzzun. Zaratun. zu. Oh ya, zuratun. Apaan Ustaz? Kemudian Zuratun. Khizaun. Apa Ustaz? Ngeblur Ustaz. Fustanun. kemudian Anak apa Ustaz? Nakudun ya Ustaz. Nukudun. 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 Baik. Ahsanta ya Ridho, barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya. Baik. Ya. Yang pertama luhumun. Sekarang kita lihat maknanya ya, ikhwah. Ya. Luhumun. Ma makna luhumun? Ya.
Luhumun itu merupakan jamak dari kata lahmun. Di Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, laham itu jamaknya luhum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada luhumuha, tidak butuh kepada daging-daging, ya, daging-daging hewan kurban kalian. Nah, jadi luhum artinya daging-daging. Dia jamak dari kata lahmun. Nah, luhum artinya daging. Kemudian samakun sesuai dengan gambar di situ. Ya, samakun artinya ikan. Samakun. Kemudian dajajun artinya ayam. Ini ayam yang dimakan. Ya, ayam yang dimakan itu kan biasanya ayam betina. Sebutnya dajajun. Kalau yang berkokok, ayam jantan itu tidak disebut dajajun. Ya, dia disebutnya ya dengan nama lain yaitu dikun. Ya, dikun begitu tulisannya. Nah, ini yang maknanya ayam jantan. Nah, jadi yang kita makan itu dajajun, yang biasanya berkokok di pagi hari itu dikun. Nah, kemudian jazzarun. Jazzarun itu ya, artinya tukang potong hewan, atau bahasa kita itu tukang sembelih, ya, tukang jagal gitu ya. Ya, tukang jagal, orang yang pekerjaannya menyembelih hewan-hewan. Ya, atau bahasa kita tukang daging juga boleh. Jazzar. Nah, itu mana dari kata jazzarun. Luhumun artinya daging-daging, samakun artinya ikan, dajajun artinya ayam, ya, jazzarun artinya tukang jagal. Kemudian ada kata khubzun. Ya, khubzun ya, sebagaimana digambar di situ, khubzun artinya roti. Kalau tukang roti, ya kita katakannya khabbazun. Ya, ada ulama-ulama yang namanya khabbazun, itu berarti dia profesinya adalah tukang roti. Ya, khabbazun, al-khabbazi, ada ulama namanya al-khabbazi, orang ulama Hambali. Ya, berarti dia adalah seorang tukang roti. Nah, jadi khubzun itu artinya roti. Kemudian baydun, ya, baydun ini lafaz jamak sebenarnya, mufradnya baydatun, artinya telur. Kemudian halibun, halibun artinya susu. Halibun ini susu murni, ya, susu murni. Tapi kalau sudah diolah itu tidak disebutnya halib. Ya, susu di sini maksudnya susu perah, untuk susu murni. Kalau sudah bercampur itu disebutnya labanun. Ya, kalau di sebelah ini mungkin antum pernah dengar kata labanun. Ya, jadi apa bedanya labanun dengan halibun? Kalau labanun itu ya susu secara umum, ya mau dia dicampur apa tidak, mau murni atau tidak, itu semua disebutnya laban. Ya, kalau halibun itu yang baru diperah atau tidak ada campuran yang lain, murni hanya susu saja. Nah, itu sebetulnya halibun. Nah, halibun itu berasal dari kata halaba. Halaba itu memerah, maka halibun artinya hasil perah. Ya, maka halibun kita artikan dengan susu perah. Baik. Kemudian selanjutnya ada kata jubnun. Ya, jubnun ya, artinya keju. Jubnun artinya keju. Kemudian deretan buah-buahan di bawahnya ada buah burtuqalun, buah jeruk, burtuqalun. Kemudian tufahun, buah apel. Kemudian mauzun, buah pisang. Nah, kemudian ada jazarun, jazarun buah ya, sayur wortel. Kemudian khiyarun, khiyarun itu timun.
Nah, burtuqalun itu jeruk, tufahun itu apel, mauzun itu pisang, jazarun itu wortel, khiyarun itu timun. Nah, kemudian selanjutnya tomatimu. Tomatimu ini tidak bertanwin ya. Ini termasuk kata-kata yang spesial dalam bahasa Arab. Ya, kenapa dikatakan kata yang spesial? Karena dia tidak boleh ditanwin. Normalnya kata benda itu harus pakai tanwin. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan bahwasanya ciri dari kata benda dalam bahasa Arab adalah berakhiran tanwin. Nah, kata-kata seperti tomatin ini adalah kata-kata yang spesial. Dia tidak bertanwin meskipun dia kata benda. Nah, dan jumlah kata-kata yang spesial ini artinya dia pengecualian. Ini jumlahnya sedikit jika dibandingkan yang bertanwin. Hanya beberapa saja yang tidak bertanwin. Nah, nanti akan kita pelajari kenapa dia tidak boleh bertanwin. Ya, masing-masing nanti ada ilahnya, ada alasannya kenapa dia tidak boleh ditanwinkan. Nah, ya, maka kata tomatin ini termasuk kata benda yang tidak boleh ditanwin. Kata benda yang tidak boleh ditanwin itu dikenal dengan istilah mamnu' minas saraf. Istilahnya adalah mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf itu artinya kata-kata yang tidak boleh menerima tanwin. Ya, istilahnya apa tadi? Mamnu' minas saraf. Baik. Kembali ke sini, tomatimu. Ya, tomatimu artinya sesuai dengan gambar di situ buah tomat. Nah, tomatim artinya buah tomat. Baik. Kemudian batotisu. Ya, batotisu ya maknanya adalah ya kentang. Nah, batotis artinya kentang. Dari kata potato mirip ya. Batotis, potato. Nah, kentang. Kemudian basolun. Ya, basolun itu artinya bawang. Nah, di Al-Quran dikatakan min fumiha wa adasiha wa basoliha wa kisaiha. Wa basoliha dikatakan di Al-Quran. Bani Israel ya, mereka menukar manna dan salwa itu dengan ya bawang putih. Mereka maunya bawang putih. Bawang bombay itu bawang putih itu disebutnya ya disebut dengan istilah basol. Nah, ya kemudian aruz atau kadang juga disebutnya ruzun ya. Kadang orang bilangnya ruzun ya, rozai. Ya kadang juga bilangnya aruzun. Boleh dua-duanya. Boleh bilang ruzun, boleh bilang aruzun. Artinya beras atau nasi. Boleh untuk beras, boleh untuk nasi. Jadi tidak dibedakan sama orang Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan dibedakan ini beras, ini nasi. Ya, kalau dalam bahasa Arab mau beras ataupun nasi sama-sama disebutnya aruzun. Kemudian zuratun. Zurah artinya jagung. Ya. Zurah artinya jagung. Kalau dikatakan zaitud zurah, ya, zait artinya minyak. Ya, minyak zurah artinya minyak jagung. Baik. Kemudian hidaun. Ya, hidaun ya, artinya ya, sebagaimana di gambar di situ, hidaun artinya sepatu. Semua jenis sepatu ya, meskipun di gambar ini sepatunya perempuan, ya sepatu laki-laki juga disebutnya hida. Hidaun. Kemudian fustanun. Ya, fustan itu pakaian perempuan, rok yang bahasa kita. Ya, fustan artinya rok. Kemudian nukudun. Nukudun itu artinya ya fulus.
Ya. Nuqud dengan fulus itu sama mananya, artinya uang. Nah, baik, mana baca sekali lagi. Tomaltimu artinya tomat, batotisu artinya kentang, basolun artinya bawang putih, aruzun artinya nasi, zuratun artinya jagung, hidaun artinya sepatu, fustanun artinya rok, kemudian nuqudun artinya uang. Nah, ini dia beberapa kosakata di sini. Ya, kembali nanyakan ke antum ya, jadi ya, di beberapa pelajaran pertama dari kitab ini memang fokus kita adalah pada menambah kosakata sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ditanya gimana tahap pertama dalam belajar bahasa Arab, ya, tahap pertama adalah hafalkan kosakata sebanyak mungkin. Hafalkan kosakata sebanyak mungkin. Ya, kalau terasa sulit untuk menghafal itu wajar ya, karena awal-awal belajar pasti susah untuk mengingat ini artinya ini. Cara mengatasinya adalah dengan konsisten terus mengulang-ulang membaca. Ya, makanya kita ulang terus baca ini agar ya antum sering dengar sehingga lebih mudah untuk dihafalkan. Baik. Ya, Anda baca sekali lagi dari awal. Ya, ulang terus ya biar antum mudah menghafal nanti. Luhumun artinya daging, samakun artinya ikan, dajajun artinya ayam, jazzarun artinya tukang jagal. Kemudian khubzun artinya roti, baydun artinya telur, halibun artinya susu perah, kemudian jubnun artinya keju, kemudian burtuqalun artinya buah jeruk, tufahun buah apel, mauzun buah pisang, jazarun yang gak ada yang panjang ya, jazarun. Kalau tukang jagal tadi jazarun ya. Nah ini panjang dia, jazarun. Kalau ini jazarun, gak ada yang panjang. Kemudian khiyarun, khiyarun, kho. Tomatimu, buah tomat. Batatisu, kentang. Basolun, bawang putih. Aruzun, itu nasi. Zuratun, itu jagung. Hidaun, panjang udahnya. Hidaun, itu sepatu. Fustanun, rok. Nuqudun, uang. Ya, nuqudun, uang. Nah, itu dia ya kosakata dari pelajaran yang keempat ini. Baik. Saya minta satu orang lagi untuk bacakan. Jihan Fahreza, tafadhol. Nah, Ustaz, Tafadhol. luhumun daging, samakun ikan, dajajun ayam, jazzarun tukang jagal, Sebentar. Kemudian lanjut. khubzun roti, baydun telur, halibun susu perah, jubanun Halibun. keju, halibun susu perah, jubanun keju, burtuqalun jeruk, tufahun apel, mauzun pisang, jazarun wortel, khiyarun timun, Baik, sebentar. Kemudian tomatimu tomat, batwatisu kentang, basolun bawang putih, aruzun nasi, haruzun ya. zurotun aruzun nasi, zurotun jagung, Nah, jadi haruzun itu ada tasydid di huruf zainya ya. Jadi dia agak ditekan di zainya. Aruzun, bukan aruzun ya. Aruzun. Lanjut. aruzun, hidaun sepatu, fustanun Fustanun. ro, fustanun ro, nuqudun uang. Baik.
Baik, tambahan sedikit ikhwah. Tadi ya kata-kata dalam bahasa Arab yang tidak boleh bertanwin seperti kata tamatim tadi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mamnu' minas sarf. Ya, begini tulisannya. Mamnu' minas sarf. Ya, sarf artinya tanwin. Jadi ya kata benda yang tidak boleh bertanwin. Normalnya kata benda itu bertanwin, yang tidak boleh bertanwin itu disebut mamnu' minas sarf. Ya, jadi diingat istilah ini ya. Kita sedikit demi sedikit sekarang mulai memperkenalkan ya, istilah-istilah dalam ilmu nahwu, sehingga ketika tiba membahas itu nanti antum sudah ada gambaran. Nah, jadi nanti kedepannya kalau kita katakan mamnu' minas sarf itu maksudnya adalah kata benda yang tidak boleh bertanwin. Nanti kita akan pelajari apa itu alasan-alasannya kok nggak boleh bertanwin. Baik. Nah, sampai sini sebelum kita lanjutkan kosakata selanjutnya, ada pertanyaan ikhwah seputar kosakata yang ini? Silakan. Kita berikan untuk kesempatan bertanya kalau ada yang mau tanyakan. Tafadhol. Ustaz, Anas Ustaz, izin bertanya. Tafadhol. Itu kalau polisi lalu lintasnya perempuan Ustaz, apa bahasa Arabnya Ustaz? Polisi lalu lintas perempuan. Kalau di Iya. Arab sendiri ya nggak ada ya polisi lalu lintas perempuan. Nah, kemudian ya kalau seandainya ada apa bahasa Arabnya? Nah, tapi kan kalau laki-laki itu kita katakan rojulun ya, rojulu mururin. Kalau perempuan bagaimana? Ya. Ada yang bilang kalau perempuan itu berarti imro'atu, karena imro'ah artinya perempuan, tapi itu kurang tepat. Kenapa? Ya, karena ya profesi-profesi seperti ini mau dia laki-laki ataupun perempuan disamakan, istilahnya sama-sama rojulun. Nah, jadi mau dia perempuan dikatakan juga rojulu mururin. Karena rojul itu sebenarnya artinya seseorang. Jadi mau dia laki-laki ataupun perempuan sama. Nah, ya. Lantas kenapa orang Arab nggak membedakan? Ya, nggak diberikan istilah khusus buat perempuan yang bekerja sebagai polantas? Ya karena memang tidak ada ya, di daerah mereka atau di negara mereka polantas ya, yang perempuan. Kalau sekarang mungkin ada ya, tapi kalau dulu memang tidak ada polantas perempuan di Arab Saudi, sehingga tidak ada kata khusus untuk itu. Nah, Allahu a'lam. Berarti saat itu rojulun itu memang selamanya dia ini ya, selamanya dia bebas, memang untuk laki-laki dan perempuan gitu. Ustaz. Seseorang itu untuk laki-laki dan perempuan gitu. Kalau pada profesi yang seperti polantas ini. Oh, dalam hal lain. Nah, tapi kalau secara umum ya rojul artinya laki-laki, imro'atun artinya perempuan. Kalau antum ketemu kata rojul di dalam Al-Quran, ya itu laki-laki artinya berarti ya. Nah, misalkan ya, jamak dari rojul itu adalah rijal. Di Al-Quran dikatakan rijalun la tulhihim bai'un ya, an dzikrillah. Ya, para lelaki yang tidak tertipu dari mengingat Allah oleh jual belinya. Maksudnya dia tidak tersibukkan oleh jual belinya sehingga dia lupa untuk mengingat Allah untuk sholat. Nah, di situ dikatakan lelaki. Apakah pedagang itu hanya lelaki saja? Berarti ayat itu tidak mencakup perempuan juga? Ya, bukan begitu pemahamannya ya. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan ya kata ganti untuk laki-laki, perempuan juga masuk ke situ. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, perempuan juga masuk ke situ. Meskipun tidak disebutkan secara gamblang. Perintah untuk laki-laki juga mencakup perintah untuk perempuan, kecuali dalam hukum-hukum yang merupakan kekhususan perempuan, semisal masalah talak, haid,
ya, khulu, li'an, zihar, sebagainya, dalam masalah-masalah fikih. Nah, Allah Ta'ala. Tanya Saidnya, Pak. Yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di halaman selanjutnya, sekarang kita akan belajar bagaimana merangkai kosakata yang sudah kita hafalkan. Ya, merangkai kosakata yang sudah kita hafalkan. Jadi semakin banyak kosakata, artinya semakin banyak bahan yang bisa kita rangkai, bisa kita susun menjadi suatu kalimat yang utuh. Misalkan ada dua kosakata yang sudah kita ambil tadi, di antaranya adalah sukun dan jazzarun. Ya, sukun tadi artinya pasar, jazzar artinya tukang daging atau tukang jagal. Nah, sekarang bagaimana kita menggabung dua kalimat ini? Sukun itu nama tempat, jazzar ini profesi atau orang. Kalau kita ingin mengatakan tukang daging itu ada di pasar, bagaimana mengungkapkannya? Ya, itu yang akan kita lihat sekarang. Ya, jadi caranya adalah dengan kita menambahkan suatu kata di sini, yaitu ya, fi. Kita katakan jazzarun fi. Ya, jazzarun fi. Nah, fi ini ikhwah, ya, fi ini disebut dalam bahasa Arab dengan nama harfu al-jar. Yang namanya harfu al-jar. Harfu al-jar itu adalah partikel pelengkap dalam menyusun kalimat. Nah, Anda bisa lihat di sini. Jadi tadi kita punya dua kata. Kata jazzarun. Ya, kemudian kata sukun. Dua kata ini sama-sama berakhiran dhamma. Ya, kenapa? Karena memang hukum asal kata dalam bahasa Arab adalah berharokat dhamma. Jadi jazzarun dhamma, sukun juga dhamma. Karena memang itulah asal kata dalam bahasa Arab, berharokat dhamma. Baik. Ya, sampai sini antum harus pahami baik-baik bahwasanya asal kata dalam bahasa Arab adalah dhamma. Nah, sekarang kalau kita tambahkan huruf jar di tengahnya, fi, ya, huruf jar fi ini, ya, fi ini namanya huruf jar ya. Ya, huruf jar itu dia akan merubah harokat dhamma tadi menjadi kasroh. Nah, jadinya jazzarun fi sukin. Jazzarun fi sukin. Nah, ini namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf dalam bahasa Arab yang kalau masuk ke dalam suatu kata benda, maka kata benda tersebut menjadi kasroh. Jadi kalau antum lihat di Al-Quran nanti ada fi, yang pasti setelahnya ada nanti kasroh. Gak mungkin fi su'un, gak mungkin. Pasti fi su'in. Nah, ya, jadi fi su'in. Nah, lantas secara makna, apa makna dari huruf jar? Fi ini dalam bahasa Arab dikatakan memiliki makna al-dhafiyah, preposisi, keterangan tempat. Jadi kalau bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya, ya fi itu diartikan dengan di. Ya, Muhammad di masjid. Nah, kata di itulah huruf jar dalam bahasa Arab. Ya, di itu adalah huruf jar kalau dalam bahasa Arab. Ya, apakah huruf jar hanya fi saja? Ya, banyak nanti. Ya, di antara huruf jar misalkan bi pada kata bismillah, makanya untuk baca bismi, ya, karena ada huruf jar bi di situ. Ya, di sini antum baca fi sukin karena antum ya memasukkan huruf jar ke situ. Nah, maka sekarang kalimat ini jazzarun fi sukin artinya seorang tukang daging fi di sukin di pasar. Nah, kemudian ya, kata sukin ini kan asal katanya tadi sukun ya. Sukun ini berakhiran tanwin, lebih tepatnya dhammatain. Maka ketika dia berubah menjadi kasroh, dia menjadi tetap ada tanwinnya. Jadinya sukin, bukan suki, tapi sukin, tetap ada tanwinnya. Ya, tanwin ini namanya kasroh, kasrotain.
Ya, insya Allah antum sudah familiar dengan istilah dhammatain, fathatain, kasratain ya. Ya, itu tanwin namanya. Ya, jadi tanwin itu adalah suara n itu. Ya, kalau di atas namanya dhammatain atau fathatain, kalau di bawah namanya kasratain. An, in, un gitu. Nah sekarang ya, kata sukin ini bisa kita tambahkan alif lam. Nanti kita akan pelajari apa atau kapan penambahan alif lam. Di sini yang penting kita tahu dulu bahwasanya kata suk ini boleh ditambahkan alif lam di depannya. Nah, ya penambahan alif lam itu ikhwah, ya, itu tidak boleh bertemu dengan tanwin. Artinya kalau ada alif lam maka tanwin di belakang harus dihapus. Nggak boleh sukin lagi. Jadinya suki jadi. Ya, tanwinnya hilang. Nah, jadi jazarun fisuki. Ya, jadi kalau antum hapus alif lamnya, tanwinnya balik lagi. Gitu. Maka tanwin dengan alif lam itu tidak boleh bersatu pada satu kata yang sama. Di depan ada alif lam, di belakang ada tanwin, itu nggak boleh. Harus milih salah satu. Kalau mau pakai alif lam ya jangan pakai tanwin. Mau pakai tanwin ya jangan pakai alif lam. Begitu ya. Nah, jadi jazarun fisuki. Ya, di sini kita tidak pakai tanwin karena ada alif lam di depannya. Nah, kemudian pertanyaannya kapan menambahkan alif lam? Itu insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya kapan penambahan alif lam. Karena itu akan masuk ke pembahasan apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Nah, ya, jadi ya, kembali ke sini, jazarun fisuki artinya tukang daging itu di pasar, berada di pasar. Maka berarti kata fi ini menggabung antara dua kata, jazarun dengan ya, asuk tadi. Baik, coba kita kembali ke kitab. Nah, lihat di situ, jazarun fisuki. Nah, maka kalau kita mengatakan misalkan pulpen di dalam tas atau di tas misalkan. Pulpen apa? Kolamun. Tambahkan fi. Kemudian tas kemarin bahasa Arabnya hakibah. Jadinya kolamun fil hakibati. Ya. Kolamun fil hakibati. Nah, ya. Jadi ya harful jar atau ya, bahasa kita harful jar itu atau huruf jar itu adalah kata depan gitu ya. Harful jar itu adalah kata depan. Itu cara paling gampangnya untuk mengingat apa yang dimaksud dengan harful jar. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita apa yang dimaksud dengan harful jar, kata depan yang berfungsi untuk menyatukan ya dua atau lebih kata dalam bahasa Arab. Dan dia menunjukkan makna ya makna tempat. Nah, baik, keterangan tempat jadi jatuhnya ya. Nah, sebentar. Baik, di sini ada pertanyaannya, Pak? Nah, sedang carikan antum apa namanya slide-nya sambil menunggu ada yang tanyakan, Fadol. Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Fadol. Untuk tadi kata sambung yang memakai alif lam, untuk perbedaan alif lam yang Qamariyah dengan alif lam Syamsiah itu cara penggunaannya gimana, Ustaz? Nah, ya Qamariyah dan Syamsiah kita akan bahas nanti insya Allah itu ya. Ya, dan untuk sekarang terlalu panjang kalau kita bahas sekarang. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas apa itu ya Qamariyah, apa itu Syamsiah. Nah, untuk sekarang yang penting kita pahami dulu bahwasanya alif lam itu bisa masuk pada kata benda ya, dan kalau dia masuk pada kata benda maka ya si tanwin harus ngalah, harus hilang ya, harus pergi dia si tanwin tadi dari kata bendanya.
Nah, baik. Ada pertanyaan lagi, Ikhwan? Fadhol. Yang lain ada yang menanyakan seputar penjelasan barusan tentang huruf jar? Fadhol. Jelas insyaallah ya. Baik, perhatikan sini penjelasannya. Jadi harful jar itu kata lainnya atau nama lainnya adalah ya kata depan dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita akan lihat ada beberapa huruf jar dalam bahasa Arab. Ada fi, ada ala. Ya, fi itu tadi artinya ya kita ambil satu saja, artinya di atau di dalam. Ya, fi itu artinya di atau di dalam. Nah, ala itu artinya di atas, min artinya dari, ila artinya ke. Nah, ya, kita fokus ke fi saja dulu ya, karena ini baru satu kita ambil. Sisanya ala, min, ila nanti akan kita temukan di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sekarang fokus ke fi dulu. Fi itu artinya di atau di dalam, artinya keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Saya di masjid, saya di kelas, buku di dalam tas. Nah, itu gunakan fi. Nah, kita punya kata al-masjidu, artinya masjid. Ya, ada alif lamnya di situ. Ya. Hukum asal dari kata dalam bahasa Arab itu tadi kita katakan adalah berharokat dhamma. Ya, al-masjidu itu dhamma karena memang hukum asalnya pakai dhamma. Baik. Ya, kemudian kalau dimasukkan fi ke depannya, ya, maka dhamma tadi berubah menjadi turun dia. Ya, berubah menjadi kasroh. Jadinya fil masjidi. Ya, yang tadinya dhamma itu berada di atas, sekarang turun menjadi kasroh, fil masjidi. Nah, inilah pengaruh yang ditimbulkan oleh huruf jar fi ini. Nah, makanya dia dinamakan huruf jar. Jar itu artinya menarik. Jadi harokat yang tadinya dhamma ditarik ke bawah sehingga menjadi kasroh. Nah, dinamakanlah dia huruf jar. Nah, jadi al-masjidu jadinya al-masjidi. Kosakata yang untuk menghafalkan di pelajaran kemarin itu semua kan dhamma harokatnya. Qalamun, kitabun, ya, kemudian rojulu, mururin, rojulu, dhamma semua itu. Ya, tapi kalau ada fi di depan kata-kata yang untuk menghafalkan itu, maka semuanya akan berubah menjadi kasroh. Ya, kitabun masukkan fi jadinya fi kitabin. Ya, qalamun fi qalamin dan seterusnya. Nah, ya, contohnya misalkan di dalam Al-Quran, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu miliknya, milik Allah Subhanahu wa taala. Ma fis samawat. Ya, fi di situ huruf jar. Perhatikan kata samawati. Ya, kalau ada yang baca surat ini mengatakan lahu ma fis samawatu, jelas salah. Ya, kenapa? Karena fi atau huruf jar itu setelahnya wajib hukumnya kasroh. Maka harus dibaca fis samawati. Ya, wa ma fil ardi. Ya, fi juga di sini lagi. Ya, fil ardi. Kalau ada yang baca fil ardu atau fil ardo, maka pasti salah. Ya, kenapa? Karena huruf jar fi setelahnya harus berharokat kasroh. Nah, ya, itu dia huruf jar fi. Ya, sama dengan ala. Ala juga pasti kasroh nanti bawahnya jadinya alal maktabi. Ya, begitu seterusnya ya. Baik, itu dia amalan dari ya harfu al-jar atau huruf jar. Baik, kita kembali ke kitab. Jazarun fis suqi artinya tukang daging itu ada di pasar. Dari mana kita tahu kenapa dia berada di pasar? Ya, karena adanya fi di situ. Dan fi ini ya huruf jar maksudnya, salah satunya fi dan yang lainnya
itu hanya masuk ke dalam kata benda saja. Maka kalau antum ketemu fi di dalam Al-Quran nanti, pasti setelahnya itu kata benda. Ya, nggak mungkin setelahnya kata kerja ya, karena fi kan keterangan tempat, ya, tempat benda. Ya, benda itu ada di mana gitu. Kalau pekerjaan nggak mungkin, ya, pekerjaan nggak memiliki tempat. Pekerjaan kaitannya dengan waktu, ya, bukan dengan tempat. Nah, kemudian lihat di sini, luhumun dajajun samakun. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan atau kita ingin menggabung tiga benda ini? Ya, kita tinggalkan dulu sebentar huruf jar. Ya, luhumun dajajun samakun. Kalau kita gabung maka kita tambahkan waw di antara. Kita katakan luhumun wa dajajun wa samakun. Nah, ya, jadi mau berapapun bendanya, ya, kalau kita ingin gabung maka kita tambahkan waw di tengahnya. Waw ini kemarin kita sebut dengan istilah waw atof. Masih ingat ya? Waw ini pernah kita singgung kemarin, namanya waw atof. Baik. Jadi kalau kita mau gabung tiga benda ini, halibun, jubnun, baydun, maka kita katakan halibun wa jubnun wa baydun. Ya. Kemudian ya, khiyarun basalun tomatimu, jadinya khiyarun wa basalun wa tomatimu. Nah, kemudian kalau dua benda di bawah ini, jazarun dan batotisu, jadinya jazarun wa batotisu. Waw itu huruf atof, bukan huruf jar. Ya, yang membuat kasroh itu hanya huruf jar. Waw itu bukan huruf jar. Dia namanya huruf atof. Sehingga setelah waw itu tetap doma, ya, batol tisu, ya, nggak berubah menjadi kasroh. Baik. Kemudian burtuqalun tufahun mauzun digabung jadinya burtuqalun wa tufahun wa mauzun. Ya, kemudian khubzun aruzun batatisu, khubzun wa aruzun wa batatisu. Nah, ya, kemudian hidaun fustanun nuqudun digabung jadinya hidaun wa fustanun wa nuqudun. Nah, baik. Nah, minta sasaran dari antum untuk baca dari gabungan tiga benda ini, ya, luhumun, dajajun dan samakun. Baik, siapa yang belum baca ini? Ridho Kurniawan, Fadhol. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Luhumun, dajazun, samakun, samakun. Nah, digabung Luhumun wa dajazun wa samakun. Nah, kemudian selanjutnya Kursornya Ustaz, kenapa Ustaz? Kayak tadi itu. Halibun, jubnun, baydun. Halibun, jubnun, baydun. Halibun, wajubnun, wabaydun. lanjut. Khiyarun, basolun, tomatimun. Basolun, Kemudian tomatimun. pakai tampil tidak? Tomatimun, ya, bukan tomatimun tapi Tomatimun. Nah, Baik. kemudian gabung Tomatimu.
khiyarun wa basolun wa tomatimu. Tadi kita katakan tomatimu ini adalah kata benda yang tidak boleh ditanwin. Ya, apa istilahnya kemarin kata benda yang tidak boleh ditanwin? Atau barusan kita sebut? Apa tadi istilahnya? Ya, mamnu minas sorof. Oh, Ya, ingat ya mamnu minas istilahnya sorof. mamnu minas sorof. Baik. Nah, kemudian di bawahnya Jazaru, jazarun. batotisu, Nah, jazarun, mhm. batotisu, Mhm. jazarun wa batotisu. Nah. Baik, kemudian selanjutnya Burtukolun, burtukolun. burtukolun, Nah, tufahun, nah, mauzun, nah, digabung. burtukolun, wa tufahun, wa mauzun. Mumtaz. Nah, lanjut. Tas masuk. Khubzun, Hmm. aruzun, Aruzun. aruzun, Nah, batotisu, nah. Kemudian selanjutnya hizaun, hmm. fustanun, Hmm. nukudun, Nah, digabung. hizaun, wa fustanun, wa nukudun. Baik, mumtaz. Hidaun, bustanun, nukulun. Baik. Ya, barakallahu ya itu. Baik. Wa Itu dia ya, ikhwah. Ya. barakallah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan ismul isyarah, kata tunjuk dalam bahasa Arab. Bagaimana kita menunjuk benda dalam bahasa Arab? Kalau kita ingin mengatakan ini, itu, nah sekalian juga nanti kita akan bahas ya jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Ada yang istilahnya mudzakkar dan muannas. Ya, ada kata benda yang berjenis kelamin laki-laki, ada kata benda berjenis kelamin perempuan, dan apa aturan-aturannya dalam menentukan jenis kelamin kata benda. Nah, itu insya Allah akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Nah, dan untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, sedikit demi sedikit dulu ya kawan ya. Yang penting kosakatanya tetap antum ulang, tetap di murojaah. Kemudian akan kembali bagikan untuk link untuk pelatihan kosakata dari 3 pelajaran sebelumnya. Nah, untuk sekarang sebelum kita tutup, ya pertanyaan terakhir itu, ada yang punya pertanyaan? Atau Afwan Ustaz, Assalamualaikum, izin mau nanya Ustaz. Tapi ini Ustaz ya, di luar materi boleh Ustaz ya, terkait agama loh Ustaz. baik. Izin Ustaz, bagaimana jika kita mengetahui ada seseorang dia
memakan riba, Ustadz. Misalnya memakan riba lah kita bilang. Sedangkan kita tahu riba itu dosa besar dan dia menjadi imam sholat gitu, Ustadz. Bagaimana hukumnya gitu, Ustadz? Apa, Ustadz? Nah, seorang pemakan riba menjadi imam sholat. Itu maksudnya? Maksudnya keimamannya itu bisa kita terima nggak gitu, Ustadz? Baik. Masalah al-imamah, ya, seorang menjadi imam. Imam itu kata Nabi SAW kriterianya adalah orang yang paling paham terhadap ya, Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling paham terhadap kitabullah, paling paham terhadap Al-Quran, dan paling ya, bagus bacaannya. Dia yang dikedepankan menjadi seorang imam. Nah, lantas bagaimana kalau ada seorang imam yang dia ahli maksiat, ya, atau dia terkenal dengan perbuatan kemaksiatannya, misal dia orang yang suka memakan harta riba misalkan, ya, maka yang seperti ini, ya, kalau ada imam yang lebih baik darinya maka harus diganti, ya, harus diganti, karena imam itu adalah teladan bagi makmum. Ya, di luar sholat juga harus begitu. Jadi ya, tidak hanya teladan ketika sholat tapi juga di luar sholat. Nah, jadi kalau ditanyakan apa hukum sholat di belakang orang yang makan harta riba, hukum sholatnya sah-sah saja. Ya, Imam 4 mazhab sepakat sholat di belakang ahli maksiat itu sholatnya sah. Ya, yang berdosa itu adalah si imamnya, karena dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka kalau ada yang lebih baik dari si imam tadi, ya wajib diganti dengan imam yang lainnya, yang lebih bisa dijadikan sebagai suri tauladan oleh makmumnya. Nah, baik, itu dia, Pak. Nah, terjawab pertanyaannya. Alhamdulillah terjawab, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Terjawab, Ustaz. Baik, yang lain ada pertanyaan satu lagi? Tolong. Nah, ya, kemudian ikhwah, anak punya tugas untuk antum semua. Ya, tugas antum adalah, ya, anak minta antum kirimkan ya voice note, ya, dikirimkan di grup nanti. Voice note-nya apa? Anak minta antum untuk baca kosakata dari 3 pelajaran yang telah lewat. Ya, kecuali pelajaran yang barusan ya. 3 pelajaran yang telah lewat, antum membaca semua kosakatanya, kemudian direkam, baca kosakata dan artinya. Qalamun artinya pena, kitabun artinya buku, yaitu direkam, ya, kemudian dikirimkan di grup WhatsApp. Gitu ya. Jadi perhatikan dulu cara bacanya. Ya, jangan rekam dulu kalau antum belum yakin dengan cara baca yang benar. Pastikan dulu cara bacanya benar, baru kemudian direkam dan dikirimkan rekamannya. Nah, ya, ya, anak kasih antum batas waktu ya, sampai sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa. Anak kasih waktu antum sampai malam Kamis. Ya, malam Kamis semua sudah mengirimkan voice note di grup. Nah, yang kasih tahu ke kawan yang tidak hadir nanti. Nah, pertemuan yang ini nanti yang kirimkan di rekamannya, biar yang tadi kepotong, yang tadi tidak menyimak dengan lengkap, atau yang tidak hadir pada malam hari ini bisa merujuk nanti. Baik, itu dia ikhwah, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita ya, taufik dan hidayahnya, dan menguatkan himmah tekad kita untuk senantiasa mempelajari kitab Allah. Ya, karena dengan mempelajari kitab Allah lah kita bisa mengamalkan Islam ini secara kafah, secara totalitas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.